Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Dewi Ramadhani. Di sini saya akan melakukan uji analisis regresi linier berganda untuk memenuhi mata kuliah UAS saya. Di sini dengan judul penelitian yaitu pengaruh keberhasilan dan kinerja petugas terhadap kepuasan pelayanan kepada perusahaan. Dan di sini ada rumus masalahnya. Yang pertama, apakah keberhasilan berpengaruh terhadap keputusan pelayanan? Kedua, apakah kinerja petugas berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan? Dan ketiga, apakah keberhasilan kinerja petugas berpengaruh terhadap kepuasan layanan? Dan di sini ada metode dan hipotesisnya, yaitu keberhasilan di X1, kinerja petugas di X2, dan kepuasan pelayanan di Y. Di sini ada keterangannya. H0 sampai 1 tidak dapat berpengaruh keberhasilan terhadap kepuasan pelayanan. H sampai -1 terdapat berpengaruh keberhasilan terhadap kepuasan pelayanan. H0 sampai 2 tidak terdapat kinerja petugas terhadap kepuasan pelayanan. H sampai -2 terdapat berpengaruh kepuasan pelayanan terhadap kinerja petugas. K0 sampai 3 tidak dapat berpengaruh keberhasilan dan kinerja petugas terhadap kepuasan pelayanan. H sampai 3 terdapat pengaruh keberhasilan dan kinerja petugas terhadap kepuasan pelayanan. Dan di sini ada uji asumsi klasik dan liniernya. Saya menggunakan data yaitu 1 uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas dan uji multikolonialitas, uji regresi berganda, uji hipotesis, uji F dan uji T, dan koefisien determinasi. Dan di sini untuk datanya saya sudah membuatnya, yaitu di sini ada variabel X1, X2 dan Y. Dengan data ini kita akan memasukkannya ke dalam SPSS, ke dalam aplikasi SPSS untuk menguji dan menganalisisnya, yaitu di sini di variabel view kita bisa membuat dname. Di sini di variable view dname kita bisa menuliskan X1. Lanjut di bawahnya ada X2 dan lalu kita buat di sini Y. Dan untuk mentionnya itu kita pastikan adalah scale. Kita buat scale semua. Lanjut, setelah variable view ini dibuat, kita lanjut ke menu view. Dan di sini sudah tertera yaitu X1, X2, dan Y. Lalu kita masukkan data yang sudah dibuat tadi, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Di sini tinggal kita copy aja datanya. Klik copy, lalu masuk ke aplikasi SPS-nya. Lalu di sini kita klik kanan, klik paste. Dan setelah ini kita buat, lalu kita masuk ke menu. Kita bisa masuk ke menu analisis. Setelah dianalisis, kita masuk ke menu regression. Lalu di regression kita pilih linear. Dan di sini sudah ada menu dependent. Di dependent ini adalah kita masukkan variabel Y. Kita masukkan di dependent, dan untuk independennya kita masukkan X1 dan X2. Dan setelah ini kita masukkan, di sini ada menu statistik. Di statistik kita pilih menu collinearity diagnosis. Di sini tinggal kita centang dan continue. Setelah itu masuk ke menu plots, dan di sini untuk X-nya kita pilih adalah ada menu Zeresite kita masukkan ke X, dan menu Y adalah Zeresite, kita masukkan ke Y. Maaf, tadi ada kesalahan, kita ulangi. Di plot di menu Y di variabel Y itu kita masukkan sResite kita masukkan ke Y, dan untuk X itu adalah Zeresite. Di reset kita masukkan ke X. Lalu setelah itu kita klik histogramnya, lalu continue. Di sini ada menu save. Di save kita bisa mengklik standard dessert. Di sini kita klik lalu continue,
Dan option, di option ini bisa kita hanya memastikan kalau entry-nya itu adalah 0,5, lalu kita continue saja, lalu setelah itu oke. Nah, setelah ini muncul hasil dari analisis tersebut, yaitu ini sudah ada, yaitu model variable enter, yaitu model summary, ANOVA, coefficients, collinearity diagnosis, dan residual statistik. Dan sini sudah ada. Selanjutnya kita tinggal memasukkan yaitu uji kolmogramnya. Kita keluar sebentar, masuk kali ke analisis, masuk lagi ke analisis non parametric test. Di non parametric test kita klik legacy dialog, lalu kita pilih one sample. Setelah itu untuk tes variabel di sini kita pastikan untuk memasukkan unstabilized residualnya, yaitu kita masukkan ke sini dan pastikan kalau di sini sudah terchecklist yaitu normal, lalu oke. Nah, ini adalah data yang sudah kita backup tadi, yaitu di sini untuk uji pertama kali kita melakukan uji normalitas, yaitu bertujuan untuk mengukur apakah dalam metode regresi variabel residu memiliki distribusi normal, yaitu ada di one sample, ini dia ada di one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu uji kedua yaitu ada di uji multikolonitas, yaitu multikolonitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas, yaitu ada di confidence. Oh, ini dia coefficients, yaitu ada di uji coefficients. Lanjut, uji yang ketiga adalah uji heteroskreditas, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskreditas, yaitu ada di scanned plots. Ini dia ada di scatter plots. Lanjut, kita di sini menguji uji hipotesis, yaitu ada uji F dan uji T. Di sini uji F ada di ANOVA-nya, uji F ada di ANOVA-nya. Lanjut, untuk uji T-nya itu ada di tabel coefficients-nya. Sekian dari saya, ini adalah penjelasan sedikit dari saya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.